Selamat berjumpa saudara-saudariku terkasih. Marilah kita mulai pendalaman APP kita pada Minggu Prapaskah yang kelima ini. Marilah kita berdiri. Kita nyanyikan lagu pembuka. O Yesus Putra Bapa, puji syukur 483. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. O Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa api. Engkau setara manusia, sebagai manusia, Kau merendahkan diri, tiada batasnya. Kau rela menderita, Kau taat sampai mati di kayu salib yang keji. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Silahkan duduk. Saudara-saudari terkasih, tema APP kita tahun ini, tahun 2021, yakni membangun ekonomi yang berbela rasa. Tema ini telah kita dalami dan renungkan lewat tema-tema kecil setiap minggunya. Pada Minggu Prapaskah pertama, kita telah mendalami tema bersama Yesus sebagai dasar solidaritas. Pada minggu yang kedua, kita telah mendalami tema berjalan bersama menuju kemuliaan martabat anak Allah. Pada minggu yang ketiga, kita telah mendalami tema bertobat berarti merombak solidaritas palsu. Dan pada minggu yang keempat, kita telah mendalami tema hidup baru berarti solider dalam kasih. Dan pada saat ini, pada Minggu Prapaskah yang kelima, kita akan merenungkan tema spirit solidaritas, mati untuk hidup dan berbuah. Semangat Yesus yang ia tunjukkan melalui solidaritasnya dengan rela mati demi hidup kekal kita, haruslah menjadi spirit solidaritas antar manusia. Saudara-saudariku, solidaritas sudah menjadi perbincangan hangat sepanjang masa pandemi COVID-19. Sepanjang masa pandemi ini, solidaritas tampak dalam dua bentuk. Yang pertama, tampilnya sejumlah relawan pada layanan yang berbeda, khususnya relawan tenaga kesehatan. Dan yang kedua, penyaluran bantuan-bantuan sosial, baik dalam bentuk uang maupun sembako. Bantuan sosial ini berdatangan dari pemerintah pusat dan daerah, dan juga dari lembaga-lembaga independen serta individu-individu. Kedua gerakan ini menjadi wujud konkret dari solidaritas antar sesama manusia. Saudara-saudariku, marilah kita siapkan batin kita untuk bersatu dengan Tuhan. Kita satu dalam doa pembuka. Ya Allah yang Maha Pengasih,
Engkau menginginkan kami untuk hidup sejahtera bersama. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur kepadamu atas solidaritas yang muncul di tengah-tengah kami semua. Kami mohon semangatilah kami semua agar mendasarkan solidaritas kami pada solidaritas yang dicontohkan oleh Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan meraja sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita berdiri untuk mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang ini pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula pada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku perbuat? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakan namanya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa bunyi itu adalah guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara kepada dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudariku, kita masuk dalam pendalaman tema. Seperti proses yang telah kita lakukan minggu-minggu yang lalu, marilah kita mendalami tema spirit solidaritas dengan pendekatan appreciative inquiry melalui 4 langkah. Pertama, discovery atau penemuan. Langkah kedua, dream atau impian. Langkah ketiga, desain atau rancangan. Dan langkah yang terakhir yaitu destiny atau tahap menentukan kegiatan. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap discovery atau penemuan. Kita mencoba menemukan pengalaman kita tentang sikap solidaritas. Dalam pergaulan sehari-hari, kita kenal ungkapan,
ada udang di balik batu. Orang melakukan sesuatu dengan ada maksud tertentu di belakangnya. Misalnya, ada seorang cowok yang mentraktir seorang cewek makan bakso dengan maksud supaya cewek itu mulai tertarik kepadanya. Contoh lain, seorang anak yang rajin membantu pekerjaan ibunya di rumah dengan maksud agar ia mendapat hadiah. Ataupun orang memberikan sembako, kaos, topi, dan sebagainya dengan maksud agar orang yang ditolongnya itu suatu saat nanti jika diperlukan akan menolongnya kembali. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita solider dengan orang lain, apakah semangat yang mendorong kita? Dalam bacaan tadi yang telah kita dengarkan, sabda Tuhan dalam ayat 24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Untuk dapat tumbuh dan menghasilkan banyak buah, maka satu biji gandum harus jatuh dalam tanah, mati dan bertumbuh. Biji gandum membiarkan dirinya habis, tak berarti mati, namun kemudian ia tumbuh dan menghasilkan lebih banyak gandum. Saudara-saudariku, semangat seperti inilah yang harusnya kita miliki kalau kita solider dengan orang lain. Kita bukan mencari untung, tapi kita mengorbankan diri kita agar orang yang kita tolong bisa berkembang, bisa lebih maju. Kita bisa belajar juga dari Tuhan yang memberi para pekerjanya upah menurut kemurahannya. Walaupun bekerja dengan waktu yang sedikit, tetapi Tuhan ini tetap memberikan upah berlimpah. Tuhan itu tidak memperhitungkan untung rugi baginya, tetapi ia memberikan upah dengan kemurahannya agar para pekerjanya bahagia. Kita juga bisa belajar dari persembahan seorang janda miskin yang memberikan persembahan dari kekurangannya. Selanjutnya kita masuk pada langkah dream. Saudara-saudariku, seandainya kita solider dengan orang lain, kita belajar dari biji gandum yang mati supaya menghasilkan gandum yang lebih banyak. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang rela menderita dan wafat di salib untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia. Saudaraku, marilah kita hening sejenak. Dalam hati, marilah kita mengulang-ulang kata ini. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Marilah kita mengulang-ulang kata ini sebanyak 5 kali dalam hati kita. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sesungguhnya,
Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pada kesempatan ini, marilah kita saling membagi pengalaman iman kita dengan umat yang lain. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hendak men-sharingkan pengalaman imannya, kami berikan kesempatan. Baik, pada saat ini saya akan menceritakan atau men-sharingkan sedikit pengalaman saya, di mana pada beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan keluarga saya dan keluarga besar saya menyusun rencana untuk pergi berliburan dan jalan-jalan di suatu tempat. Rencana ini sudah disusun sejak lama, dan ketika hari yang kami tunggu telah tiba, kami sekeluarga mulai mempersiapkan diri, mempersiapkan segala keperluan yang akan kami bawa, karena rencananya kami akan menginap selama 3 hari. Untuk itu saya dan ibu saya mempersiapkan makanan untuk bekal di perjalanan, pakaian untuk dipakai di tempat kami berlibur, serta kendaraan. Dan pada saat itu kami menyewa satu mobil juga karena kendaraan yang kami siapkan tidak cukup. Sementara kami bersiap-siap, tiba-tiba saudara kami yang lain datang ke rumah dan mengatakan bahwa ia membutuhkan pertolongan, di mana pada saat itu suaminya sedang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit segera. Saat itu kami sekeluarga merasa bimbang dan dilema karena kami telah menyusun rencana lain di mana kami itu pada saat itu akan berlibur. Akhirnya setelah berbincang-bincang, kami menentukan harus ada salah satu yang dikorbankan, dan kami memilih kami tidak jadi pergi berlibur dengan saudara kami yang lain, dan kami memilih untuk mengantar saudara kami yang sedang sakit. Pada saat itu rasa kecewa ada dalam diri karena tentunya kami kehilangan momen yang telah kami rencanakan sejak lama dengan saudara yang lain, dengan keluarga besar yang lain. Tapi di sisi lain, kami juga harus membantu orang yang dalam arti pada saat itu sedang kritis dan harus membutuhkan pertolongan. Apabila kita terlambat membantu, maka resikonya nyawa yang akan dipertaruhkan. Jadi pada saat itu ayah saya mengatakan, baik, saya akan mengantarkan saudara kami yang sakit itu ke rumah sakit, walaupun kami tidak jadi berlibur. Lewat pengalaman ini, saya dan keluarga saya belajar tentang ketulusan dan kerelaan, di mana walaupun kami memiliki kesibukan yang lain atau memiliki rencana yang lain, tetapi ketika ada seseorang yang memerlukan bantuan dengan segera, maka kami hendaknya membantu mereka karena mereka lebih membutuhkan. Saat itu kami bangga karena ketika saja mungkin kami tidak pergi menolong saudara kami itu, mungkin nyawanya sudah tidak tertolong. Tetapi kami bersyukur karena pada saat itu kami mengantarnya ke rumah sakit tepat waktu sehingga nyawanya bisa tertolong. Dalam arti kami pada saat itu sudah menyelamatkan nyawa satu orang. Jadi lewat pengalaman ini kami juga belajar bahwa hendaknya kita saling membantu dengan yang lain, karena apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Karena menjadi pelajaran bahwa saat ini orang lain yang membutuhkan kita, tetapi besok-besok kita yang membutuhkan bantuan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Saudari Lani atas sharingnya agar saling menguatkan kita. Mungkin masih ada yang ingin berbagi pengalaman imannya kepada kita semua yang berada di sini. Kami berikan kesempatan. Oke, Saudari Mary, silakan. Baik, saya akan membagikan atau men-sharingkan pengalaman iman saya, di mana waktu itu pada Natal yang baru lewat saja, wilayah rohani kami diberi tugas untuk mengikuti paduan suara atau KOR. Di situ dalam wilayah rohani tersebut membutuhkan anggota atau personil karena mereka kekurangan.
maka saya diminta untuk membantu. Dan pada saat itu juga saya sedang bekerja di suatu pusat perbelanjaan, maka saya harus memilih apakah saya harus memberi pelayanan di gereja atau untuk bekerja. Maka saat itu saya memilih untuk tetap bekerja dan menolak untuk memberi pelayanan di gereja dalam rangka paduan suara atau KOR pada saat perayaan Natal. Dari hal tersebut, setelah saya mengambil keputusan untuk tetap bekerja dan menolak membantu tugas wilayah rohani, saya merasa menyesal. Mengapa saya lebih memilih pekerjaan? Karena takut rugi atau tidak mendapat gaji atau upah yang penuh atau full pada saat nanti terima gaji. Melainkan menolak untuk memberi pelayanan di gereja. Maka hal ini menjadi refleksi untuk saya, mengapa saya lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan untuk melayani di gereja. Mungkin ini sharing yang dapat saya bagikan kepada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang boleh membagikan pengalaman imannya kepada kita semua. Jadi dari sharing yang telah kita dengarkan bersama, hendaknya kita juga mempunyai impian yang sama. Kita boleh meneladani sikap-sikap yang saling bersolidar terhadap sesama, dan kiranya kita senantiasa boleh dengan tulus dalam membantu sesama kita, dan kita kiranya boleh lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan kita pribadi. Selanjutnya kita masuk pada tahap desain atau rancangan. Saudara-saudariku, marilah kita merencanakan apa yang hendak kita lakukan sepanjang minggu ini sebagai bentuk pertobatan kita. Marilah kita merefleksikan dalam diri kita secara pribadi, kira-kira semangat apa yang perlu saya dan Anda perbaiki dalam kita membantu orang lain. Sebagai keluarga, semangat apa yang perlu keluarga saya dan keluarga Anda perbaiki dalam membantu orang lain? Misalnya, kita bisa menerapkan sikap rela berkorban atau membantu sesama dengan ikhlas. Sebagai satu kesatuan dalam wilayah rohani atau stasi, kira-kira kegiatan apa atau satu gerakan bersama umat apa yang dapat kita lakukan dalam minggu ini? Misalnya, kita boleh saling memperhatikan antar umat, ataupun kita boleh lebih peka terhadap kebutuhan umat lain, atau juga kita bisa membantu ataupun mendoakan anggota umat atau anggota keluarga kita yang sedang sakit. Selanjutnya, kita masuk pada tahap destiny atau tahap menentukan kegiatan. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kira-kira aksi nyata apa yang dapat kita lakukan sebagai satu gerakan bersama, sebagai satu kesatuan dalam wilayah rohani? Kira-kira gerakan atau aksi nyata apa yang bisa kita lakukan dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini? Mungkin ada usulan kegiatan yang akan kita lakukan? Ya, Saudara Rian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ada usul untuk membuat kegiatan memberikan sembako bagi umat di wilayah rohani kita yang sudah lanjut usia. Mengingat pekan depan kita sudah memasuki pekan suci.
Jadi bagaimana kalau di pekan ini kita memberikan sembako bagi mereka yang sudah lanjut usia yang ada di wilayah rohani kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Ria untuk usulannya. Mungkin ada yang lain yang hendak memberikan usulan tentang aksi apa yang dapat kita lakukan pada Minggu Prapaskah yang kelima ini. Ya, Saudari Lani. Terima kasih. Saya mengusulkan bagaimana kalau kita membantu umat, tentunya umat yang memerlukan bantuan, dengan memberi modal untuk membuka usaha. Misalnya ada umat yang ingin membuka usaha kantin, kita sebagai umat lain membantu dengan memberikan modal. Sekian usul dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dari kedua usul yang disampaikan oleh Saudara Rian dan Saudari Lani, jadi pada Minggu Prapaskah yang kelima ini aksi nyata yang akan kita lakukan ialah kita akan memberikan sembako bagi lansia dan kita akan memberikan bantuan dana bagi usaha-usaha kecil yang ada di wilayah rohani kita. Dan untuk konkretnya, biaya yang akan kita gunakan akan kita ambil dari uang kas dan sumbangan dari masing-masing umat. Baiklah, kita akhiri pendalaman tema kita ini melalui 4 tahap ini. Dan marilah kita mendoakan segala rencana kita untuk pembaharuan baik pribadi, keluarga, dan umat kita, dan juga gerakan-gerakan kerasulan yang akan kita lakukan. Marilah kita berdiri. Kita sampaikan doa-doa dan permohonan kita. Bagi bangsa dan negara, Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon agar supaya bangsa dan negara kami dapat membantu masyarakatnya dalam menumbuhkan perekonomian agar dapat mencapai kesejahteraan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang masih dilanda pandemi COVID-19, ya Bapa, perhatikanlah kami semua yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Semoga kami semua selalu dijauhkan dari virus ini, dan kiranya pandemi COVID-19 ini boleh berakhir sehingga kami semua dapat menjalankan segala aktivitas kami yang terbatasi karena pandemi ini seperti dahulu lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi usaha-usaha kecil dan menengah, semoga Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa memberkati mereka, memberkati usaha-usaha yang mereka jalani, dan semoga usaha-usaha yang mereka jalani ini dapat berkembang dan membuahkan hasil yang baik, agar mereka dapat membantu sesama yang berkekurangan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang kita kunjungi, ya Bapa, berkatilah keluarga yang kami kunjungi pada saat ini. Berikanlah kepada mereka rahmat kesehatan baik tubuh jasmani maupun rohani, serta lindungilah mereka dan bimbinglah mereka dalam setiap tugas, pekerjaan, dan usaha dari keluarga ini. Secara khusus, semoga keluarga ini boleh meneladani sikap Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Silahkan duduk. Sambil memberikan derma, kita nyanyikan. kami wujudkan, kami sembahkan puji syukur
377. Kami unjurkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Tuakan ya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kasih-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Saudara-saudariku, marilah kita dengarkan katekese, ayo mengenal statuta lebih dekat. Umat yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan statuta pada pasal yang ke-61 dan pasal yang ke-62. Pada pasal yang ke-61 poin 1 di sana dikatakan, karya kerasulan dan pemberdayaannya merupakan upaya menjiwai mentalitas dan adat kebiasaan, hukum-hukum, serta tata susunan masyarakat di sekitar dengan semangat Kristiani. Poin yang kedua, kegiatan sosial harus mendapat tempat istimewa dalam kerasulan sosial umat, termasuk kegiatan karitatif, dan bantuan diatur sedemikian rupa sehingga mereka yang menerimanya lambat laun makin bebas dari ketergantungan lahiriah dan mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Poin yang ketiga, dimensi sosial iman dalam bentuk pengembangan sosial ekonomi hendaknya diusahakan dengan bantuan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi dan lembaga-lembaga yang terkait. Pasal yang ke-62, poin 1, paroki melalui kelompok-kelompok basis, khususnya wilayah rohani dan stasi, di mana anggota umatnya hidup dalam lingkungan yang konkret, harus mewujudkan kerasulan sosial ekonomi ke dalam usaha-usaha konkret perorangan atau secara berkelompok untuk saling membantu atau ikut menanggung kondisi-kondisi kehidupan sesama di lingkungan setempat, terutama mereka yang miskin dan lemah. Poin yang kedua, untuk mewujudkan kegiatan sosial gereja dalam lingkup masyarakat setempat, seksi ekonomi paroki menyusun program pengembangan sosial ekonomi mencakup kapasitas di bidang sosial ekonomi. Dan yang ketiga, alokasi pembiayaan untuk pastoral pengembangan kerasulan sosial ekonomi seperti dana sosial, dana APP, dan dana lainnya harus dikelola penggunanya yang secara langsung berarah pada kerasulan sosial ekonomi.
Demikian katekese singkat kita pada saat ini. Saudara-saudariku, marilah kita berdiri. Kita satu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami pada saat ini. Kami telah belajar dari Putra-Mu Yesus yang telah rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Kami mohon semoga kami dapat mencontoh Putra-Mu Yesus dengan melakukan perbuatan baik kepada sesama kami dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa kepentingan, dan tanpa maksud mencari keuntungan pribadi. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian, segala rencana dan tugas perutusan kita dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku sekalian, dengan ini pendalaman tema APP kita pada Minggu Prapaskah yang kelima sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai nyanyian penutup, O Yesusku, puji syukur 485.